Salam sejahtera saya ucapkan kepada Bapak dosen dan juga teman-teman semua. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan rahmatnya kita semua boleh bersama-sama pada kesempatan kali ini. Untuk itu, perkenalkan nama saya Fintri Putri Tunggal. Saya adalah moderator dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan suatu materi yang sangat menarik, yaitu lembaga kepresidenan. Adapun anggota kelompok yang akan memberikan materi, yang pertama Kak Doni Aleut, yang kedua Kak Maria De Valentin, yang ketiga Kak Flaviana Yuyun, yang keempat Charlene Doen, yang kelima Filti Tabuna, yang keenam Kak Duarti Bere. Untuk itu selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada pemateri untuk penyampaian dan juga penyajian materi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan lembaga kepresidenan. Negara Indonesia memiliki sejarah cukup panjang pada proses pergerakan pemerintah kepemimpinan pada setiap presiden dan wakil presiden. Dan masa ke masa, presiden memiliki struktur kepemerintahan yang memiliki ciri dalam sebuah bernegara sebagai bagian dari negara dalam kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan. Dari presiden pertama dimulai dari Insinyur Soekarno hingga sekarang Joko Widodo, mereka adalah pemimpin negara Indonesia yang menakodai perahu besar yang bernama Indonesia, di mana setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Generasi ke generasi kepemimpinan Indonesia terus berestafet kepemimpinan kepada generasi penerus bangsa untuk menjadikan Indonesia terus berkembang dan menjadi negara yang maju serta sejahtera masyarakatnya. Pada perkembangan sejarah, lembaga kepresidenan memiliki cerita panjang terkait pengangkatan dan juga pemberhentian presiden dan wakil presiden. Dimulai dari Insinyur Soekarno yang lengser karena adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Setelah itu Soeharto yang lengser karena adanya gejolak besar yang terjadi di masyarakat karena krisis dari yang terjadi pada tahun 1998. Habibie lengser dan tidak lama menjabat sebagai presiden yang lalu digantikan oleh Gus Dur dan tidak lama pula Megawati. Setelah itu mulailah pemilihan presiden yang sesuai dengan amanat konstitusi dan status fundamental norma ialah Pancasila. Kekuasaan merupakan suatu hal yang menjadikan diri untuk ditakuti dan dimiliki suatu kewenangan penuh untuk mencapai suatu tujuan yang berlandaskan Pancasila. Sumber kekuasaan merupakan legalitas nyata dalam melangkah roda pemerintah dalam suatu negara dan di mana si orang tersebut akan tunduk dan patuh kepada aturan yang mengikatnya serta adanya suatu batasan-batasan atas kewenangan yang menciptakan pembatasan-pembatasan. Dari sisi lainnya juga di dalam bahasanya sangat sederhana bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain yang terdapat dalam berbagai lini kehidupan baik dalam kehidupan komunal maupun dalam kehidupan pribadi. Sumber kekuasaan secara teoretik dipahami sebagai studi atau teori tentang asal mula negara, di mana secara konseptual teori ini juga dapat dikemukakan oleh para tokoh, salah satunya F. Isjwara yang mengemukakan teori asal-usul negara yang dapat dimasukkan ke dalam dua golongan pokok, yakni teori-teori yang bersifat spekulatif dan teori-teori yang bersifat horizontal. Teori-teori spekulatif yang ditelaah dalam hal ini perjanjian masyarakat, teori teokratis, teori patriarkal, dan teori matriarkal, teori organis, teori alamiah, teori idealitas, dan teori historis. Kedua, pengertian lembaga kepresidenan. Lembaga kepresidenan merupakan sebuah lembaga di dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana di dalam sebuah lembaga kepresidenan tersebut berisikan presiden dan juga wakil presiden. Lembaga presiden acap kali diartikan sebagai sebuah institusi yang dimana di dalam suatu negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan dua jabatan seperti yang disebutkan di awal tadi adalah adanya presiden dan juga wakil presiden. Lembaga kepresidenan berfungsi sebagai lembaga eksekutif di dalam sebuah pembagian kekuasaan, maka baik presiden dan juga wakil presiden memiliki suatu fungsi dan keistimewaan yang akan kita bahas selanjutnya. Perlu kita ketahui bahwa presiden dan juga wakil presiden tidaklah dapat dipisahkan
secara kelembagaan dan struktural eksekutif, dikarenakan keduanya saling bekerjasama dalam proses pergerakan pemerintahan yang mana menjadi perlu kita ketahui bahwa presiden dan juga wakil presiden tidaklah dapat dipisahkan secara kelembagaan dan struktural eksekutif, dikarenakan keduanya saling bekerjasama dalam proses pergerakan pemerintahan yang mana menjadikan sebuah roda pemerintahan yang ada harus berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan eksekutif. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, di mana kedaulatan rakyat menjadi salah satu asas penting dalam sebuah ketatanegaraan pada ciri negara hukum. Baik, sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan lembaga kepresidenan. Kita lihat yang pertama, fungsi lembaga kepresidenan. Fungsi ini dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, tugas presiden diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan presiden harus menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang tersebut. Apabila dalam menjalankan fungsinya tidak sesuai dengan undang-undang, maka jabatan presiden akan terancam dicopot karena presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Dan yang kedua, presiden memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahannya dan menjalankan Undang-Undang 1945. Fungsi ini bertujuan presiden memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rakyat. Yang ketiga, fungsi administrasi. Presiden harus memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan membuat administrasi yang baik agar tidak terjadi kesalahan dalam pertanggungjawaban dan tidak menyalahkan kesalahan yang dilakukan. Dan kita melihat lagi tujuan lembaga kepresidenan. Tujuan lembaga kepresidenan yaitu untuk mengatur pemerintahan agar berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Tujuan adanya lembaga kepresidenan sangat jelas, yakni bertujuan untuk menjalankan tugas kenegaraan yang diamanatkan oleh rakyat dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur lembaga kepresidenan. Struktur lembaga kepresidenan Negara Republik Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Tunggal membentuk lembaga kepresidenan yang dibantu oleh jajaran kabinet kementerian. Lembaga kepresidenan adalah salah satu dari lembaga tinggi negara di Indonesia yang memangku kekuasaan di bidang eksekutif. Dalam struktur lembaga kepresidenan Republik Indonesia, presiden didampingi oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersama dalam satu pasangan dalam pemilu. Oleh karena itu, walau fungsi utama wakil presiden adalah sebagai pembantu 19 Maret, wielding the politics of government reform in Korea, from tripartite to bipartite politicization regards gate, Maret 2015. Presiden yang kedudukannya lebih tinggi dan menteri ataupun menteri koordinator atau yang disebut dengan Menko. Dalam melaksanakan tugas presiden dan wakil presiden, dibantu oleh jajaran kementerian dan lembaga lain setingkat menteri. Presiden dan wakil presiden dibantu oleh Kementerian Sekretariat Negara, kantor staf presiden, juga sekretaris kabinet ataupun untuk dukungan kerja dan kebijakan lainnya. Yang lebih luas bagi negara dan masyarakat dibantu oleh kementerian sektoral dan dikoordinasi oleh tiap menteri koordinasi. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan lembaga kepresidenan. Kelebihan lembaga kepresidenan yaitu 1. Kekuasaan yang dipegang oleh eksekutif atau presiden stabil karena tidak bergantung kepada parlemen. 2. Periode jabatan jelas sesuai ketetapan yang telah diatur dalam undang-undang negara. 3. Pelaksanaan pemilihan umum tidak berganti-ganti jangka waktunya. 4. Lembaga legislatif tidak dijadikan sebagai pusat kaderisasi eksekutif karena bisa dijabat oleh orang-orang luar dan anggota parlemen. Yang berikut kelemahan lembaga kepresidenan yaitu 1.
Kekuasaan mutlak eksekutif atau presiden bisa terjadi karena tidak adanya pengawasan lembaga legislatif. 2. Sistem pertanggungjawaban presiden yang cenderung kurang jelas. 3. Kebijakan dan aturan umum yang dihasilkan oleh musyawarah eksekutif dan legislatif kadang kurang memuaskan. 4. Ketika ingin memutuskan sebuah aturan, waktu yang digunakan cenderung panjang. Itulah kelebihan dan kelemahan lembaga kepresidenan. Contoh kerja lembaga kepresidenan. Lembaga tinggi negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, disebut lembaga tinggi negara dan hanya terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Lembaga Kepresidenan, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, disebut lembaga negara dan hanya terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Lembaga Kepresidenan, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, dan Komisi Yudisial. Demikian paparan materi dari kelompok 2 tentang lembaga kepresidenan, yang dimana lembaga kepresidenan merupakan lembaga yang berisikan presiden dan wakil presiden yang dalam kaitannya memiliki peran penting dalam suatu pemerintahan negara. Lembaga ini memiliki keistimewaan di mana memiliki kekuasaan yang stabil yang tidak bergantung pada parlemen. Tujuan dari lembaga kepresidenan ini yaitu untuk mengatur pemerintahan agar berjalan dengan baik yang berlandaskan kepada Undang-Undang 1945. Untuk itu, untuk teman-teman semua dan juga Pak dosen, diharapkan materi yang kami berikan ini membantu dalam memahami mengenai pemerintahan Indonesia dalam sistem dan juga dalam strukturnya dengan lembaga negara. Dan untuk itu, kekurangan yang kami lakukan, kami mohon maaf dan sekian dan terima kasih.